adalah untuk transformasi, untuk pengembangan dan kemajuan kehidupan. Jadi kalau zaman dulu dari negara Arab ke negara Cina, dari negara Arab ke Spanyol pakai unta, pakai kuda. Memang transportasi kuda itu. Nah, kita kaji. Setelah kita pelajari di dalam tarjamah Al-Quran, yaitu beliau ini adalah menjelaskan bahwa zalal, za, lam tasib, fatkah, lam fatkah, zalala itu artinya harmonis. Maka zalala itu kami jadikan harmonis. Jadi bukan tunduk, tapi binatang diadakan untuk harmonis. Buktinya apa? Buktinya ayat ini menjelaskan dijadikan harmonis bisa digunakan untuk niaga, bisa digunakan untuk transportasi, tapi juga bisa digunakan untuk penyembelian, untuk makan dan untuk perjalanan ekonomi. Nah, disinilah itu binatang, ya. Sekarang kalau kita pelajari di sini, lah sekarang yang dikatakan harmonis itu mana? Ya, gitu kan? Harmonis itu apa? Harmonis kalau menurut surat Al-Insan ayat 14, ini hanya satu bentuk gambaran. Harmonis itu satu keharmonisan, satu keindahan, kesejukan yang serba menguntungkan. Itu harmonis. Yaitu digambarkan di dalam surat Al-Insan ayat 14, digambarkan dalam surat Al-Insan ayat 14. Wadaniyata alaihim dilaluha wadullilat. Nah, dilihat ya. Tadi adalah dalal diartikan tunduk, sedangkan dulilat di sini diartikan mudah. Padahal ini dasarnya sama. Nah, ini kelemahan dari tarjamah. Maka perlu adanya tafsir tarjamah. Nah, maka di sini boleh dibaca terjemahnya, Pak, supaya jelas. Wadaniyatu alaihim dilaluha wadulillat kutufuha taduliyat. Ya, terjemahnya Pak. Surat 76, surat Al-Insan ayat 14. Ini pengertian harmonis. Jadi binatang diberikan untuk manusia ternyata untuk kelengkapan harmonis, untuk mengharmoniskan kemajuan kehidupan. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Ya. Jadi di sini dulilat yaitu diartikan gimana ya? Dulilat diartikan mudah. Dulilat diartikan mudah. Terus kutufuha diartikan memetik, kan begitu. Nah, jadi ini berarti tarjamah berdasarkan kamus bahasa Arab itu sendiri juga nggak menentu. Ini dasarnya sama. Tapi kalau Quran, tafsir tarjamah Quran, dulilat juga artinya harmonis. Dalal artinya kami jadikan harmonis. Tetap harmonis, bukan jauh, gitu kan. Nah, ini menerangkan. Jadi menerangkan yang dikatakan harmonis itu siapa toh? Ini perasaan harmonis itu. Bukan keadaan tapi perasaan, seperti orang di surga dilalua di bawah naungan yang rindang, kan gitu toh. Jadi orang di surga di bawah naungan yang rindang, dan di sini adalah kutufuha akan mudah memetik hasil perbuatannya. Buah mungkin dikurung kali ini, kan. Jadi kalau orang itu hidupnya itu harmonis, hewan dijadikan untuk harmonis, kan begitu. Harmonis itu apa?
harmonis itu adalah keadaan yang rindang, keadaan yang sejuk, kan begitu. Dan itu menjadikan kerindangan apa? Rindang. Harmonisnya itu apa? Putubuha, yaitu apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan, apa yang diusahakan itu cepat berhasil memetik, cepat kita mendapatkan memetik hasilnya. Gitu. Jadi Allah menjadikan binatang kepengen ke pelihari, gitu. Saya tahun 76 pernah di sini 1 tahun. Nah, di sini masuk hutan belantara. Kalau ke mana ke Gambut, ya ke Gambut juga masuk hutan sana, naik kerbau Pak, naik kerbau dulu, iya kan. Jadi dari Bluru ke sini naik kerbau juga, dengan gitu kan. Jadi ternyata kerbau untuk komunikasi, untuk transportasi, untuk niaga. Inilah bisa menggunakan seperti itu, gunakan dengan serindang-rindangnya. Nanti akan mudah memetik hasil perjuangan kamu. Jadi dengan adanya Allah menjadikan binatang untuk keharmonisan kemajuan manusia, itu nanti manusia akan memetik hasilnya dengan semudah-mudahnya. Apa yang dicita-citakan nanti akan berhasil. Ya kan? Suryati dari Solo kepengen untuk menyampaikan Quran di Kalimantan, ya bisa tersampai juga karena ada komunikasi, ya. Tapi kalau menurut terjemah hanya seolah-olah cerita. Allah menjadikan binatang itu tunduk, iya ya, disuruh bajak mau, kan? Iya, coba kucing itu dipelihara, coba lama-lama juga kadang-kadang nggak taat, kadang-kadang nggak taat. Dia juga tidur boleh di rumah, tapi kalau buang air ya jangan di rumah lah. Ya kesimpulannya inilah kelemahan tarjamah. Jadi binatang tidak tunduk kepada manusia, tetapi binatang itu adalah untuk keharmonisan kemajuan manusia. Itu tafsir tarjamah. Jadi surat Yasin ayat 72 diterangkan tentang harmonis, yaitu di surat Al-Insan ayat 14. Dan sekarang yaitu tentang harmonis. Lah suasana harmonis itu yang macam apa kan gitu. Ini kita membicarakan hewan ini ya, baru membicarakan hewan dulu. Hewan. Jadi karena lucu banget namanya surat Yasin dikirimkan untuk orang mati, padahal terjemahnya ini sangat ilmiah banget. Ya. Terus suasana pengertian harmonis, pengertian harmonis kehidupan itu seperti apa? Yaitu diterangkan di dalam surat Tabarok, surat 67 ayat 15. Walladzi ja'ala lakumul arda dalula. Dalula ya. Dalula, harmonis. Dalula itu harmonis. Dulilat secara harmonis. Dalal naha kami jadikan harmonis. Jadi pokoknya nggak rubah, tetap harmonis. Ya, itulah terjemah Al-Quran. Ya, sekarang pengertian harmonis kehidupan itu yang macam apa? Surat 67, surat Tabarok ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjuru dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah kebangkitan. Ya. Jadi yang dikatakan harmonis itu adalah kamu lihat itu adanya bumi, adanya ini adalah walladzi ja'ala lakumul arda zalula. Maka kami jadikan bumi ini adalah sebagai kehidupan zalula, kehidupan harmonis. Mungkin di situ ada yang mengerjakan pelayan ya mungkin ya. Walladzi ja'ala lakumul arda zalula. Kami jadikan bumi ini
adalah sebagai keharmonisan kehidupan, yaitu pergilah kamu, bepergianlah kamu di dalam permukaan yang luas. Jadi kalau orang buru jangan diburu aja, atau jangan diatur-atur aja, coba ke sana-sana, pakai kendaraan juga ke sana-sana. Itu kan begitu ceritanya bumi yang luas ini. Nah, berpihak ke sana, di sana nanti yaitu akan mendapat rezeki, akan mendapat kelengkapan untuk apa? Untuk nusur. Nah ini nusur, ya. Jadi kebangkitan apa itu luas, kita itu menjelajahi bumi untuk mencari pengalaman, mencari pengetahuan, terus kita mengembangkan yang kita dapat, mengembangkan yang kita itu, lah itulah bentuk rezeki. Di Kalimantan ada orang ingin tahu sebenarnya macam apa sih Al-Quran itu. Tapi orang Solo juga ada yang kepingin menyampaikan Quran di sini. Nah, artinya harmonis, saling menguntungkan, saling menunjukkan. Tapi untuk apa? Yaitu untuk nusur. Nusur itu memang biasanya diterjemahkan kebangkitan. Tapi kalau bangkitan itu biasanya adalah kiamat. Koma itu berdiri, maka kiamat yaitu tegaknya hukum. Tegaknya hukum baru. Nusur itu adalah kebangunan sebenarnya. Kebangunan. Jadi yang dari tidur bangun untuk menjadi sadar. Dari pingsan siuman, ya, menjadi sehat kembali. Jadi bodoh menjadi pandai. Nah ini dari tidak tahu menjadi paham. Nah inilah namanya nusur. Bangunan. Jadi bangun, kehidupan bangun. Jadi dengan adanya binatang adalah bisa mengadakan kemajuan keharmonisan kehidupan manusia, dan itu nanti akan mudah untuk mencapai cita-citanya, bukan memetik buahnya. Kalau Mas Mualim mungkin setelah di surga, ya Allah aku kepingin buah durian. Wah, terus tahu-tahu buah durian datang, terus nanti dipetik. Ya Allah aku senang mangga. Wah, terus datang pohon mangga, tinggal metik. Begitulah cerita Pak Kiai. Bukan, maksudnya adalah kalau kalian menggunakan binatang dengan sebaik-baiknya dan bumi ini sebagai kelengkapannya yang luas, kamu niaga ke sana, kamu transportasi ke sana, yaitu kamu nanti akan mendapat rezeki yang mudah kamu harapkan, apa yang kamu cita-citakan. Jadi kalau sekarang ini mungkin keadaannya baru seperti ini, jadi ada berita nih teman saya, ada yang karena di Kalimantan repot untuk bicara transportasi air ceritanya, dia malah hujannya di sana Pak, di Rio. Malah di Rio, sama-sama punya perahu di Rio aja lah, di sana nggak begitu, ya begitulah ceritanya. Jadi kita tidak menyerah dengan keadaan yang seperti ini, kita mesti harus menjelajah ke daerah yang lain. Itulah. Nah, jadi kontrol nusur adalah kebangunan. Kamu harus bangun. Dari bodoh harus jadi pandai, gitu kan? Dari yang sembrono harus menjadi teliti. Dari yang tidak tahu akan menjadi tahu dan sebagainya. Nah, inilah satu pengertian harmonis. Jadi harmonis adalah satu kelengkapan hidup yang bisa menguntungkan manusia dengan damai, sejuk, tidak ada perlawanan sedikit apapun. Itu pengertian dalal. Jadi ayat. Jadi dalal ini saya tidak merubah ya tadi ya, tapi ini kita adalah mengkaji tafsir terjemahnya. Dalal itu bukan tunduk, tapi dalal itu adalah mendalalnaha, kami jadikannya harmonis, kami jadikannya harmonis. Nah, keharmonisan itu tidak akan bisa terwujud kalau tidak memakai sistem khilafah. Sistem manusia nggak akan bisa. Jadi harmonis, adil, ya, makmur, berkecukupan, aman, sentosa, hanya khilafah.
lainnya khilafah tidak ada. Itu menurut keterangan dari Al-Quran, yaitu adalah di surat Al-An'am ayat 165, surat terakhir, ayat terakhir. Wa huwallazi ja'alakum khulaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggalkan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Nah, di sini ada ayat kholaifal ardh. Kholaif itu adalah jamaknya dari khalifah. Jadi khalifah. Namun di dalam terjemah di situ diterjemahkan khalifah diartikan penguasa. Jadi penguasa. Padahal kan menurut ayat ini khalifah itu tidak mesti berkuasa, tidak mesti penguasa. Tapi yang dikatakan kholaif ini yaitu warofana ba'dukum fawqa ba'din, yaitu orang yang derajatnya lebih tinggi daripada yang lain. Ini ayat yang menerangkan. Dikarenakan khalifah ini ada diartikan penguasa, maka akhirnya bisa menjadi salah paham. Nanti ada khalifah Indonesia, khalifah Timur Tengah, kan begitu. Nah, pengertian khalifah dia gambarkan seperti raja, khalifah digambarkan seperti presiden, atau khalifah digambarkan sebagai penguasa. Padahal khalifah itu bukan penguasa. Khalifah itu adalah pelaku dari khalifah itu pelaku dari khulafa, ya. Khulafa itu aturan, kalau khalifah itu orangnya, kan itu. Jadi orang yang hidupnya itu adalah memakai aturan Allah, dan di situ nanti akan terjadi lebih baik daripada orang lain. Orang beriman lebih baik daripada orang kafir, orang beriman lebih baik daripada orang musyrik, gitu kan? Nah, itu namanya khalifah. Meskipun satu rumah pakai aturan Quran dan Sunnah, itu khalifah. Maka tidak ada pemberontakan, nggak ada. Tapi kalau ditekan melawan ada. Ya beda lah. Maka coba untuk melengkapi ini, kalau nggak keliru Pak, surat 87 Pak. Coba ini pelajari dulu surat 87 untuk mengimbangi ini. Surat 87. Mudah-mudahan nggak keliru aja. Ayat 10 terjemahnya aja. Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Jadi saya takaru mayaksa, orang yang takut akan mendapat peringatan, akan mendapat pelajaran. Saya takaru akan mendapat penyadaran. Jadi yang dikatakan khalifah itu adalah orang yang menjalankan kholaif, sedangkan kholaif itu sendiri yaitu bisa dilakukan hanya orang-orang yang takut kepada Allah. Kalau nggak takut kepada Allah nggak bisa. Ya, itu kita menengok aja ke sana supaya kita bisa menjadi orang yang benar menurut Allah. Sepertinya ya modalnya satu aja, takut aja kepada Allah. Kalau nggak takut nggak bisa kamu, gitu. Tapi yang jelas khalifah bukan penguasa,
bukan hanya penguasa. Meskipun penguasa juga bisa disebut khalifah. Jadi kakak kepala rumah tangga itu juga khalifah selama pakai Quran dan Sunnah. Kan begitu ceritanya ya. Maka pada waktu Nabi Musa alaihissalam dalam menghimpun kekuatan untuk menyusun kekuatan menghadapi Fir'aun, apa modalnya? Modalnya rumah-rumah dijadikan ibadah masing-masing. Itu maka sebenarnya sekarang ini saatnya yaitu adalah tiap rumah kita jadikan satu kegiatan agama yang masing-masing. Nggak tahu untuk sholat malam, baca Quran, ngapalin Quran kan gitu. Tapi sekarang modelnya lain. Ingin menang, ingin sukses, mengadakan kumpulan pengajian luar biasa. Sedang rumahnya sendiri nggak diurus, kan? Jangankan rumah sendiri, kadang-kadang dirinya sendiri nggak diurus, sudah ngajak kepada orang-orang, ayo berbuat baik. Orang di mana diundangi kan, ini baik, itu jelek, ayo. Itu sudah nggak pas. Jadi situasi yang memerlukan kesucian itu hanya tempat rumah ibadah masing-masing. Maka di sini disingkat oleh Allah yang dikatakan kholaif, yaitu kholaifal ardo warufanga ba'dum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum. Nah, tapi itu ujian. Ya. Sebab sekarang biasanya khalifah itu diartikan penguasa, pemimpin. Nah, itu nanti terus mendaftarkan jadi pemimpin pakai cara yang tidak benar kan itu kan. Nah, padahal ini ujian. Jadi tiap rumah tangga jadikan khalifah. Itu sebagai ujian kamu. Nah, di sini dijelaskan inna rabbaka sarimul iqab. Ingat ya, kalau kalian orang yang beriman tapi hidupnya tidak memakai cara-cara Allah, sarimul iqab. Allah itu cepat loh. Allah itu cepat loh menyiksanya. Allah itu cepat loh menyiksanya. Allah itu cepat untuk marah kepada Anda. Tapi innahu laghafurur rahim. Tapi Allah juga Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Artinya ayat ini adalah kalau kalian menjadi orang beriman, hidupnya lebih baik daripada orang-orang lain, artinya orang beriman lebih baik daripada orang-orang di luar iman, itu nanti kamu akan menjadi derajatnya lebih tinggi. Tapi derajat lebih tinggi bukan berarti untuk kesombongan kamu. Itu ujian kamu. Kamu tidak bisa menerima kebahagiaan, tidak bisa menerima keuntungan dari pemberian Allah tadi, itu bisa menjadi siksanya sangat cepat. Tapi kalau Anda bisa paham terhadap kenyataan dan kehidupan atas kekuasaan Allah, Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Ini sebaliknya. Jadi ayat ini khalifah itu seperti itulah. Sekarang banyak sekali disalahgunakan pengertian ini. Kalau di Solo dulu ada Pak khalifah Indonesia. Khalifah Indonesia ada. Khalifah Indonesia ngomong dulu, sebenarnya di negara kita ini adalah haram. Itu mungkin dia keterlanjuran mungkin ngomongnya itu. Jadi belum paham khalifah itu apa. Jadi dikiranya khalifah itu penguasa. Jadi Rasulullah beserta kaum beriman, cita-cita hidupnya sangat tinggi. Ayat ini mengabarkan bahwa khalifah akan ditegakkan di bumi. Sehingga kaum beriman lebih luhur dan unggul dibanding umat-umat yang lain. Kejayaan dan kemenangan Islam bukan kemenangan dan penguasaan politik, tetapi hanya dikarenakan kaum beriman itu hamba Allah yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah, meskipun harus menempuh perjuangan terjal dan berat, sebagaimana Allah memberikan petunjuk di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Jadi khalifah, maka khalifah baik khalifah rumah tangga
khalifah pedesaan sampai khalifah kenegaraan itu adalah tidak hasil dari kemenangan politik, tidak hasil dari kemenangan senjata, tetapi adalah karena keluhuran orang beriman. Tapi ujian, nah tadi kan dikatakan ujian. Nah, ujiannya di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma yatikum masalul ladzina khalau min qablikum masadhumul ba'sa wal dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahil qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta diguncang dengan bencana-bencana bermacam-macam cobaan sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Ya, ini ya. Am kasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masadul ba'sa wal dharra wa zulzilu. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang petinggi negara, beliau kedudukannya adalah Al-Amin di bangsa Arab. Jadi dari semua suku bangsa Arab mengakui bahwa Muhammad putra Abdullah adalah Al-Amin, petinggi negara yang harus ditaati, yang harus diikuti. Tahun 595, jadi Muhammad putra Abdullah umur 14 tahun, ya. 71, berarti umur 24 tahun. Belum jadi nabi, tapi cita-citanya sudah begitu besar, yaitu membangun ketentraman bangsa Arab. Tetapi setelah Muhammad putra Abdullah yaitu menjadi nabi, bertugas sebagai Rasulullah untuk menyelamatkan kehidupan manusia, ternyata semua adalah tidak menerimanya. Kabinetnya nggak menerimanya, keluarganya saja yang menerima cuma istrinya awalnya itu, ya kan? Jadi nasabnya nggak menerima, meskipun tidak menolak dari Bani Hasyim, tapi tidak menerima. Kabinet Khilful Fudul, kabinet Bhinneka Tunggal Ika, tidak ada yang menerima kalau Muhammad ini adalah sebagai Al-Amin lagi, kan ceritanya. Bahkan perkembangannya orang-orang yang beriman dan Nabi Muhammad Rasulullah sendiri yaitu mengalami pembekotan. Apa ada namanya penguasa, namanya orang tertinggi di negara Arab kok malah kena bekot, hebat ya. Tapi karena dia aturan Islam tidak boleh melawan, sebelum ada wahyu dari Allah nggak boleh melawan, ya nggak melawan, ya dilakoni, tidak marah nggak, ya dilakoni. Hanya salah satunya ada yang 100 orang disuruh hijrah ke Abyssinia. Nah, disinilah penderitaan luar biasa. Pada waktu penderitaan luar biasa sampai seperti apa? Sampai Nabi Muhammad dan orang-orang dan mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah? Tapi Allah menjawab, ala inna nasrullah qarib. Ingat, pertolongan Allah dekat. Tapi dekat itu berapa hari? 8 tahun. Allah bilang dekat 8 tahun baru terlaksana. Itu pun perjuangannya luar biasa. Ya ini ya, itu sebagai khalifah. Dari khalifah itu pasti mengalami ujian, nggak ada dakwah kotan, tidak dakwah besulah, jangan menempuh arus. Nggak ada dakwah, nggak ada yang tidak menempuh arus, sudah ada.
Kita itu nggak hanyut kok, hanya menghanyut saja. Lo bedanya apa menghanyut sama hanyut? sama Ya sama aja tuh, pindah dari tempatnya kok, ya kan? Nah inilah orang-orang kalau pada zaman Belanda. Saya nggak ngomong zaman sekarang ya. Kalau zaman Belanda namanya zaman kooperatif. Jadi di sana ada kelompok namanya kelompok Muslim Nasional. Pada waktu itu Muslim Nasional itu Belanda tawar kan gitu. Akhirnya ada yang mendaftarkan sebagai parlementer kooperatif dengan Belanda. Yuk pergi imperialis Belanda ngomong, tapi Belanda ngomong pakai enggak aturanku. Iya Pak, ya Belanda, yuk sama saja toh. Kamu gembor-gembor silakan, nggak apa-apa. Yang penting statement kamu adalah kamu di dalam parlemen saya. Ya itu zaman Belanda ini. Oh, Islam anti penjajah, Islam anti imperialis, anti Belanda. Iya ngomong itu boleh, tapi aturan sudah dipegang sama Belanda dulu. Kamu kan di parlemen saya. Ya silakan sudah ngomong boleh kok, bebas. Kalau nggak tahan ya paling-paling telingannya ditutup sudah. Tapi yang penting kamu kan taat sama saya. Itu pada waktu zaman Belanda. Nah, maka supaya kita tidak terkecoh oleh situasi seperti ini, maka kita perlu yaitu dasar-dasar untuk pokok tegaknya khilafah. Pokok. Jadi tegaknya khilafah itu memang ada dasarnya, yaitu adalah satu, mesti membangun masjid, membangun Ka'bah, artinya memiliki satu satu pedoman yang jelas. Kalau Ka'bah itu sebagai kiblat, jadi kita memiliki satu arah kiblat yang jelas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Pertama, meninggikan fondasi, artinya merenovasi dari rumah-rumah ibadah. Itu pertama. Tapi rumah ibadah untuk apa? Ya untuk berdoa. Yarfa'u Ibrahim wa Ismail. Jadi untuk berdoa, bukan untuk kiprah politik, bukan untuk kiprah kesenian, bukan untuk kiprah seniman, ya, bukan untuk kiprah senian, tapi adalah untuk berdoa. Nah ini perlu untuk dicatat. Silakan membuat masjid yang banyak, membuat musola banyak. Langgar silakan buat bangun yang banyak, tapi untuk berdoa kepada Allah. Ya rafa'a Ibrahim al-qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Bila kalau kita itu mengalami kesulitan, penderitaan, enggak ada larinya kecuali hanya kepada Allah saja. Itu kunci. Tapi anehnya kebanyakan orang-orang yang mengaku beriman kok nggak percaya. Tapi kalau larinya kepada dukun malah percaya. Yang ngomong dukun percaya. Disuruh dekatlah kepada Allah, kebanyakan malah nggak percaya. Lucu ini kebanyakan ini. Jadi membuat masjid, rumah-rumah untuk berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ayat selanjutnya 128. Rabbana wa'j'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka warina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.